tahu nggak kenapa mereka kayak gitu kayak kenapa fashion seperti itu bisa berkembang di sana sedangkan di Indonesia sendiri Masih tabu. iya. Oke, halo guys, kembali lagi bersama Stigma Talk. Kali ini kita udah kehadiran tamu, ada teman kita Delia Putri dan kita Mary. Di Talk kali ini kita akan bahas tentang K-pop. Oke, sebelumnya apa kabar? Baik. Baik lah jelas. Baik, luar dalam. Oke, K-pop ya, Korean pop. Aku pengen tahu masing-masing dari kalian nih, Delia dulu deh, awal terjunnya jadi K-popers. Dulu tuh pas masih SMP kali ya, kelas 3 gitu. Kan temanku suka gitu, kayak suka sama suka sama dance-nya gitu. Terus aku kan kayak lihat juga kok bagus gitu. Terus mulai deh kayak suruh rekomendasiin drama-drama gitu apa. Terus aku nyari kan, itu ada drama itu apa namanya, aktornya tuh dari Idol. Nah aku cari-cari. Itu tuh dari Infinite, namanya Kim Myung Soo. Terus Aku cari-cari kok lagu-lagunya bagus. Nah mulai dari itu aku udah sering kayak suka K-pop, mulai jadi K-popers gitu, kepo. kalau Meli nih, Aku sih sebenarnya bukan K-popers ya. Lebih ke hip hop ya. Tapi Oke. dengan dulu waktu SMP itu kan gerombolannya anak K-pop tuh. oh iya, Dan dia meracuni gitu ya. Suka meracuni. Jadi semakin kesini tuh apa sih K-pop kok enak juga didengar. Jadi iya. kesini juga kan aku kan dancer juga toh. Jadi ikut diajak dancer juga. Jadi makin kesini K-pop jadi suka ya, Jadi iya. suka. Oke. Berarti ada ketertarikan sendiri ya, Iya. karena terjun di dunia K-pop itu sendiri. Dari sekian banyak idol K-pop gitu, kalian punya bias siapa? Atau jadi fandom siapa gitu ya kan? Fandom Kamu? siapa nih? Kalau aku sih sampai sekarang masih ada satu grup sih yang aku seneng banget. Namanya tuh Wanawan. 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 Nama fandomnya apa? Kalau fandomnya sih namanya Wanabel. Wanawan. Kalau kamu, Mel? Kalau aku sih Army, BTS. BTS ya. Dynamite lagi hype banget. Di mana-mana lagunya BTS mulu. Iya. Oke. Kalau ada nggak dari masing-masing idol grup itu yang kamu biasa satu orang gitu yang paling suka banget? Aduh, dari Mbak Delia itu gimana? Iya. Sebenarnya itu susah milih tuh. Karena sudah milih satu ya. Karena emang campuran surga semua ya. Visualnya sungguh benar, berbeda. Ya. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Tapi pasti Nggak ada bisa satu milih. yang bikin Kamu paling Iya, terus. Paling ya. paling. Dulu sih aku seneng banget sama namanya Park Jun. Park Ji-hoon. Itu dari Wanawan itu. Wanawan. Oke. Kalau dari aku sendiri sih suka juga sih. Sudah BTS. Mas Agus. Mas Agus. Kenapa jadi bilang Agus? Karena kurang Namanya kan dibalik jadi juga Juga kan jadi Oh Agus gitu, baru gitu. dibikin nama lokal ya. Terus dia kan abis dulu kayak apa namanya bikin album gitu ya. Nah, Dia nulis apa? Judul lagunya Agus Di gitu ya. Agus di Agus Agus Di. Di. Oh. Itu lagu lagi bagus banget ya. Berarti Dia jadi punya nama lokal Agus. iya. Berarti ada ditanya, oh Mas Agus BTS gitu maksudnya Suga. Iya. Oke, dari masing-masing fandom nih ya. Berarti kan kalian dari dua fandom yang berbeda nih. Iya. Yang satu Wannabe, yang satu ARMY. Apa sih yang udah kalian lakuin selama jadi fandom? Mungkin ngoleksi apa atau nonton konser apa, di mana gitu? Boleh diceritain deh ya coba. Kalau aku sih ya, aku tuh punya kayak album gitu, seluruh album-albumnya dia.
Warna. Iya, semuanya kayak ada 2 versi gitu. Terus aku apa namanya, milihnya nggak bisa milih, jadi belinya langsung 2 gitu. Oh gitu. Ori kan dari Mercedes. Iyalah, ori jelas. Oke mantap. Kalau kamu Mel ada koleksi atau pernah nonton BTS? Waduh. Waduh. Kebetulan kemarin sih di Jakarta belum rezeki. Oh, iya. Dapin banget padahal ya. Terus kalau merchandise sih Army Bomb aja sih. Army Bomb. Waduh, pasti. Lumayan ya, Lumayan, satu. lumayan itu. Lumayan itu buat kita beli skincare juga sebenarnya udah dapat Dan I see. By the way, kawan-kawan bubar kan? Aduh, sakit ya. membuka lagi luka lama. Loh, iya kayak sekarang juga kayak nggak pernah dengar gitu katanya bubar. Kenapa tuh bubar waktu itu? kan mereka kan awalnya dari grup apa namanya, kayak pencarian buat jadi idol gitu loh, satu idol. Terus itu banyak kayak 100-an orang gitu. Terus ntar kayak dikasih misi-misi, ntar kayak apa ya namanya, mulai eliminasi gitu. Terus udah jadi kan 11 orang. Nah itu tuh dari sananya beda-beda agensi. Oh, Agensinya beda-beda. berarti dari satu grup itu punya Agensi banyak, beda-beda. Beda-beda. Iya, Beda-beda. Terus dari program TV-nya tuh kayak mereka punya apa namanya, agensi gitu, namanya tuh CGNM. Itulah. Itu tuh yang mereka naungin semuanya itu. Oke. Mereka tuh punya kontrak cuma 1,5 tahun. Oh, berarti setelah 1,5 tahun Nggak dilanjut. nggak dilanjut. Ya, nggak dilanjut. Dalam 1,5 tahun itu udah berapa album yang udah keluarin? Kayaknya udah sekitaran 5-an. 5 album ya, lumayan Iya. ya berarti dalam 1,5 tahun. Dan kenapa nggak perpanjang? Emang nggak bisa atau? Udah, soalnya agensi sendirinya itu udah Oh, kayak susah ya, kayak susah. Terus membatasi. udah ada rencana kedepannya buat satu anggota gitu. Jadi itu Oh, susah. iya. juga ya. Ada yang solo gitu. Berarti sekarang nasibnya mereka beda-beda. Iya, beda-beda grup. Udah jadi penyanyi. Ada yang solo, ada yang buat grup sendiri dari agensinya gitu. Oh, iya Itu berarti. yang solo siapa sih? Yang solo? Yang solo banyak. Kang Daniel. Kang Daniel jelas. Oh, Kang Daniel tuh Wanawan. Iya, dia Wanawan. Oh iya, sering dengar. Sekarang kan dia punya agensi sendiri gitu. Jadi CEO. Kamu Mel, ceritain sedikit lah tentang idol BTS. Ya, everybody knows about BTS, Iya. tapi kan kayak mungkin ada di teman-teman kita yang belum coba denger BTS itu apa. Kalau aku dari aku ya, BTS itu aku suka BTS tuh Ya. lebih ke teori gak sih? Suka masukin teori-teori dalam mimpinya Oh, gitu. Bikin mencari- Army itu apa mikir keras gitu kan. Jadi aku terus juga lagu-lagunya itu beda gitu loh dari yang lain. Lain tuh kan ngangkatnya kayak romance. Iya. Iya. Dia tuh kayak lebih ke politik juga ngangkat. Berarti berbagai macam genre lagu ya, maksudnya liriknya nggak cuma Bisa tentang dari cinta. kehidupan sehari-hari kita juga. Oke. By the way, BTS juga kayaknya udah mendunia ya, kayak iya kerjasamanya udah sama. Dari nol juga sih. Iya. Iya, emang dari. Dan ARMY itu kayak salah satu fandom yang besar di Besar menurutku banget, ya. Dan kompak sih. Iya. Oke. Ngomongin fandom nih ya, stigma yang di Twitter, kayak stigma antar fandom itu biasanya ini berantem antar fandom. War gitu ya. War. Apalagi di Twitter ya kan, kalau kita lihat ada sedikit masalah aja, nah mereka tuh kayak berantem. Jadi kalau ada war di Twitter tuh biasanya paling K-popers antar fandom gitu-gitu. Nah itu menurut kalian bener nggak sih kayak gitu? Dari dia sendiri. Iya. Sebenarnya tuh itu hal yang gimana ya? Ya emang sering banget kayak antara fandom satu sama fandom lain tuh apa war gitu, kayak
ada satu oknum gitu, itu nggak semua, Ya. tapi kan kadang cuma satu oknum memancing lainnya ikut-ikutan. kan mancing satu orang, terus kan fandom yang lain kan nggak terima, Ya. nah mereka balik nyerang Oh. ke fandomnya, bukan ke personalnya tapi ke fandomnya. Oh, Jadi berarti kan bisa jadi war besar gitu. berarti bisa dimulai kayak satu orang yang bikin masalah, tapi fandom yang dia itu yang diserang. Ya bisa. Mungkin banyak hoax juga ya. Iya. Seperti itu. Terus Kalau dari aku ya, Iya. kalau K-pop dulu sama sekarang itu beda banget. Gimana Kalau sekarang, beda-beda? iya. Kalau sekarang itu lebih sensitif anak-anaknya. Gimana ya? Bocah, nggak bocah juga sih. Tapi Mungkin- banyak bocil sih sebenarnya, karena kan orang-orang yang mungkin lebih baper gitu ya. Iya sih K-popers di stigma kita terkenal barbar ya. emang Iya. barbar banget. Karena sekarang itu lebih apa ya? Mungkin banyak hoax juga, terus yang baru itu K-pop baru itu iya. Iya. tuh apa ya? Rada sensitif dan gimana ya? Suka apa? Nelan data apa namanya? Dengan Iya, Informasi data itu mentah-mentah, Iya, iya. apalagi di Twitter. Iya, di Twitter tuh kayak di mana rumahnya para K-popers gitu loh menurutku. Bukan sesama fandom juga. Iya, Yang K-pop pun sering banget. Iya. Kayak apa ya kalau kita lihat di Twitter tuh, alah dikit-dikit kok yang bikin sensasi di balik apa Korea ya. Ya, apa Korea Iya. selalu yang disalahin. Tapi sometimes emang walaupun nggak semua apa Korea jelek ya, cuman yang aku lihat tuh emang ada beberapa oknum dari mereka yang seperti itu. Terus apalagi di Indonesia sendiri biasanya nggak, dia bukan K-popers tapi di Indonesia sendiri tuh marketing kalau K-pop itu ada apa namanya maju. oh iya, Kayak banyak peminatnya gitu. Biasanya mereka yang bukan K-pop atau nggak suka Korea pun kayak bawa-bawa konten dengan Korea. berhubungan dengan Korea. Iya. buat narik pasar. Buat narik pasar benar. Benar. Apalagi di Indonesia kan. Tuh teman-teman kalau misalnya mau ide bisnis cobalah ke K-popers ya, siapa tahu bisa target menjadi sebuah target pasar tersendiri. Iya ya, I see. Terus stigma K-popers di masyarakat itu selain barbar tadi, kayak ada juga masyarakat yang anggap jadi fangirl, fanboy gitu tuh unfaedah gitu, kayak cuma buang-buang waktu, buang-buang duit. Buang-buang Nah, duit. Iya, nah itu apa sih tanggapan kalian? Dan sebenarnya apa gitu? Kayak kamu rela ngeluarin duit buat koleksi banyak album gitu, padahal buat apa sih, cuma kayak gitu, nggak penting. Mungkin ada stigma seperti itu. Nah, Iya. gimana kamu nanggepin komentar-komentar seperti itu? Kalau aku sih ya mau dikatain apa aja ya bodo amat sih. Ya lebih ke nggak ngurusin aja kan. K-pop itu nggak faedah banget kok. Mereka kan kayak bisa menginspirasi kita. Oke. Ya, betul. Contohnya kan itu dari program Progress itu. Ah, Mereka kan iya. mau meraih mimpi. Jadi mereka itu susah-susah dulu kan. Dari nol, belajar latihan nari, belajar Oke. nyanyi, itu training selama 1 tahun, apa kadang tuh ada yang sampai 10 tahun gitu Baru training, debut. baru bisa debut. Oke, berarti kalau kamu Mel, Biasanya pendapatmu? juga itu buat kayak buat apa gimana ya? Kita capek tuh larinya ke sini nggak sih? Iya. Oh iya. Ah. Oh iya, aku pernah nemu di Twitter ada seorang K-popers yang dia nih di rumah broken home. Nah, dia melampiaskannya ke K-pop gitu kan. Iya. Kayaknya banyak kan yang kayak gitu. Iya, banyak banget. Iya. Berarti nggak selamanya K-popers tuh unfaedah ya. Ada manfaatnya sendiri sebagai maybe rumah buat Iya. mereka yang kehidupan real life-nya. Mungkin lelah gitu. Mungkin lelah dengan hidupnya. Terus ada lagi stigma buruk tuh yang suka ini apa di Twitter kayak naik apa buat naikin hashtag ya mereka tuh, atau buat ngajak orang streaming tapi kadang di tempat yang salah. Oh iya. Ya soalnya aku sering banget ketika buka Twitter, ada ketika orang kena musibah mereka cerita, ada akun di balik Ava Korea yang malah
share video tentang biasnya mereka gitu-gitu sama hashtagnya itu gimana sih menurut kalian? Bener kan kayak gitu? Bener sih. Iya. Kadang aku juga pas lagi scroll gitu, ada berita gitu, emang ketemu banyak banget Iya. gitu-gitu. Tahu nggak biasanya kenapa mereka kayak gitu? Kan kayak mereka tuh mau naikin idolnya gitu loh. Apalagi kalau idolnya pas lagi kayak lagi comeback gitu-gitu. Terus kalau lagi ada acara award kan Oh, biar iya. naikin nama mereka bantu gitu. Tapi ya gitulah. Tapi kadang nggak ada tempat, jadi nggak lihat tempat gitu. Iya. Tapi ada manfaatnya juga kemarin. Gara-gara Oh, naikin buat hashtag kita Iya. ada berita-berita yang negatif Yang, dari ah, itu. Oh iya. Jadi Kayak kasus kemarin Mbak, ya ada Ya, yang itu, Oh yang gitu itu tuh ya ya kak. Yang 19 yang detik. yang video itu ya Iya. ya. 19 detik ya tahu itu kan karena kalau misal oh iya waktu itu kan si Gisel ya karena kasusnya dia Iya. ketika kita ngeklik nama Gisel yang keluar malah Gisel Aespa Iya, ya kan iya, nah, itu benar, aku itu. aku ini kok trending giliran dibuka isinya malah si Aespa itu yes berarti nggak selamanya naikin hashtag itu negatif. Oke, stigma Korea ini lebih ke lebih ini ya, lebih ke orangnya ya, bukan nggak ke fandom lagi. Oplas, operasi plastik. Maybe di sana udah jadi hal lumrah. Lumrah banget. Ya, katanya stigma orang Korea ini cantik-cantik karena oplas gitu-gitu. Gimana sih nanggepin orang yang ngomongin jeleknya gitu? Jelek. Iya. Gimana ya? Soalnya kalau mau nanggepin juga udah capek. Mereka tuh udah Kayak ngabain gak sih kita? Iya. udah capek. Mereka sering banget kayak ngomongin oplas, tapi kan kenyataan nggak semuanya kayak gitu. Iya. Ada yang ya ada sih ada, tapi kan nggak semuanya. Mungkin Oke. karena di sana oplas itu bisa jadi buat kado ulang tahun gak sih? Oh ya? Iya. Jadi Mantap banget. bisa. Kado Di sana tuh tadi kayak suruh bisa. oplas. Ya, rumah. Tapi kalau tahu nggak sih kalau di sana tuh orang yang oplas juga bakalan dibully kayak di sini nggak sih? Walaupun di sana udah jadi biasa, tapi ketika orang oplas di sana bakalan kayak dibully. Kalau di sini kan oplasnya pasti dibully kan, artis mereka oplas tuh pasti dikomentari. Dari sini jelek. doang tapi sana gitu. Di sana dia juga Iya, kok. di sana juga. Dari teman aku yang di Korea sih Iya. kata mereka Katanya. sih iya juga. Oh gitu. Berarti nggak cuma di sini ya, oplas itu stigmanya jelek, cara pandangnya jelek. Menarik sih. Menarik juga. Tapi apa bener nggak sih kalau para bias tuh kebanyakan operasi plastik? Mungkin yang terlalu Iya. Kalau sama enggak sih, enggak kebanyakan tuh enggak. Dari emang alami dari sononya ya emang kan orang-orang sana Emang gennya kayak Emang gitu ya, gennya, putih, lurus. kalau sekarang nih makanya ada stigma kayak gitu. Jadi para gens itu kalau milih prime itu alami sih kayak Oh iya. ada Dia emang- yang masih kecil, jadi dia tuh gak ada kesempatan oplas gitu kan. Oh Ah. gitu. Iya ya paham. Terus selain oplas, fashionnya juga menarik sih kemarin itu dari Korea itu. Kayak para boy bandnya kalau di sini kan kayak boy band atau cowok tuh biasanya pakai hitam, pakai ini kan kayak nunjukin kalau sangar, keren gitu. Tapi kalau di Korea tuh malah pakai warna-warnanya tuh yang kayak warna pastel, iya, Iya, yang ini gitu. warnanya tuh lucu-lucu gitu loh, jadi bikinnya kelihatan cute gitu tuh. Tahu nggak kenapa mereka kayak gitu kayak kenapa fashion seperti itu bisa berkembang di sana sedangkan di Indonesia sendiri Masih tahu. iya. Itu dari Mbak Dewi. Pendapatnya gimana tentang ya? perbedaan budaya kayak gitu? Bingung sih. Oke, mungkin karena beda ini ya, beda beda. apa budaya itu sendiri kan. Kalau di sini Mereka juga ngangkat rok juga kan sebagai bisa dipakai
Aku juga kayak Iya kok. Iya. Oh, itu buat aksesoris doang. Aksesoris ya. Tapi kan masih pakai celana. Oh, gitu. Ada. Serius ada. Ada. Mereka juga pakai warna-warna yang tadi yang Iya. bilang. Ya, yang pink, Pink. gitu. Lucu sih, ya lihatnya lucu soalnya cocok gitu loh sama Iya. mereka. Iya. Kalau di Indonesia mungkin karena wajahnya ini ya, wajahnya warna kulit sawo matang. Kalau pakai warna yang lucu-lucu tuh ya Mereka mungkin iya kulitnya cerah jadi cocok Iya, cocok Cocok aja, iya. berarti faktor gen gitu-gitu berpengaruh ya sama budaya. Iya. sih. Terus stigma buruk lagi dari Korea, rasis. Bener nggak tuh? Kayak yang kalian lihat, maksudnya kayak mereka tuh rasis, Masih ke- rasis. iya masih rasis ke orang lain. Iya, orang maksudnya iya yang bukan ras mereka. Kayaknya sih masih rasis mereka. Kayak kalau ada orang gimana ya dari luar gitu ke sana kadang-kadang tuh gimana ya kayak kita ya lagi berkunjung ke sana. Iya. Kalau kita kan nggak bisa bahasa sana bahasa Iya. Korea gitu. Oke, kita kan pakainya bahasa Inggris Inggris. otomatis. Kalau mereka tuh nggak, kalau emang nggak, kalau kita lagi tanya pakai bahasa Inggris mereka nggak bisa, mereka langsung abain gitu loh. Nah, gitu. juga di Korea itu ngangkat apa namanya gimana ya privacy itu Oh, tinggi banget gitu. Oh iya ya, sering kehidupan idol juga yang pribadinya agak di ini ya. Kadang aja ada yang dipalsuin gitu-gitu. Menarik sih, sangat beda jauh. Terus selain itu kalau itu kan dari idolnya, dari orang-orangnya juga. Terus ada juga kalau yang fans stalker gitu juga katanya di sana parah. Gimana sasain Sasaeng ya. Sasaeng Namanya apa itu? Sasaeng itu. kalau dari kita tuh Sasaeng. Mereka suka ngikutin idol gitu loh. resah kan Sampai ke mereka kan lagi di hotel gitu, Iya. lagi konser gitu-gitu. Sampai ke depan hotelnya ke apa namanya? Ke lobi hotelnya. Kadang-kadang itu bisa ya sampai ke depan kamarnya, Anjir. kamarnya yang lagi itu. Wow. Kamar bisa juga ngambilin barang-barang Barang yang mereka pribadi. dijual Oh iya Pribadi iya. mereka. kadang dijual, kadang juga bisa disimpan sih. kadang juga nggak mikir juga sih sampai Sampai dalam juga Oh ya? iya kadang gak ada otak gitu di mereka Mereka sering banget ganggu. Kadang tuh kan idol lagi live, Iya. live pakai ya live gitu. Mereka itu nelpon ke nomornya idol itu. Nggak tahu gimana mereka bisa dapat, tapi nelpon. Terus idolnya kan otomatis nggak senang gitu. Iya. Gimana ya ditelepon Iya, terus pribadi gitu pas lagi live, mereka langsung ngomong kalau mereka tuh ya nggak suka gitu loh pakai Terus kalau gimana? aja nggak suka Iya. tapi tuh tetap gimana ya fans. ya fansnya mungkin ada yang udah aware ya sama hal seperti itu, tapi ada yang benar-benar ini. Terus kalau itu yang kayak tadi barang-barang itu apa ada nggak sih dari pihak bodyguardnya yang jagain gitu-gitu? udah banyak sih kasus-kasus yang Iya. udah ditangkap gitu Ditangkap ya? Banyak. Tapi Terus hukumannya Nggak tahu sih kayaknya udah ada deh. udah ada deh. oh iya Jadi masuk kan Tadi kembali lagi sama yang tadi dibahas Mbak Dewi iya yang apa nomor HP kenapa Iya, bisa? iya. Sepengetahuan aku tuh Sebar. kalau di Korea itu nyantumin identitas nggak sih? Gimana ya? Kalau nggak bisa HP tuh nggak oh bisa, iya nggak bisa dipakai orang lain gitu loh. oh berarti Jadi harus identitasnya mereka sendiri gitu. kalau beli Jadi handphone kalau- tiap beli handphone kayak gitu. Iya. Terus kalau apa namanya dari misalkan ada oknum-oknum yang nakal gitu kan Iya. bisa Iya. ke apa namanya operator apa gitu. Oh iya, Gitu. hacker gitu ya. Hmm. Ngacak Jadi- nomor. Wow, serem juga ya jadi Serem. idol, jadi artis sana. Oh iya. Risiko juga. Oh iya baru ingat. Dulu kan kayak ada idol gitu naik mobil, Iya. naik mobil. Ada tuh Sasayang yang ngikutin mobil Terus? mereka. Sampai kadang tuh sampai itu idol ada yang sampai kecelakaan gara-gara Oh. mereka diikutin. Apa itu? Aku pernah dengar. Kan ada, Iya, aku pernah oh, dengar siapa? kayak gitu. Ada kok. Sampai kecelakaan. Orang Oh, banget iya. sih. Parah sih kalau itu. Gila. Berarti
jadi di sana tuh kayak gimana seorang idol tuh benar-benar dipuja Iya, banget. apalagi kita kan lagi booming-boomingnya tuh sekarang. Korean Korea. pop populer. Oke, ngomongin Korean ya. Udah, dari tadi udah ngomong fandom, idol, boyband gitu kan. Korea itu juga terkenal sama dramanya ya. Wah. Iya. Oke, drama. Drama Korea tuh stigmanya di sini ya kayak apaan sih nonton drakor alay gitu kan. Padahal menurut kalian gimana sih? Kenapa kalian bisa tertarik nggak nonton drakor? Suka nggak? Suka banget tertarik ya? banget sama suka Nah, banget. Kenapa? Apa yang bikin kalian ini tertarik sama drakor? Gitu. Yang jelasnya sih ceritanya sih Ceritanya. ceritanya itu unik, kayak kadang tuh nggak masuk akal gitu loh, kayak gampang ditebak. Oke, plot twist-nya dapet ya. Plot twist, kadang plot twist dibalik plot twist. Seru banget sih. Iya, berarti emang ceritanya bener-bener bagus kan. Bagus Misalnya, banget. iya aku juga sering nonton drakor kan. Jadi emang ceritanya Kalau akhir-akhir ini nonton drakor apa? aku terakhir lagi nonton. Sekarang yang lagi ongoing ya, lagi nonton Penthouse. Wah, Oh, Ongoing Cukup banget sih menguras itu. emosi ya? cukup menguras Banget. emosi. Jadi kalau ngomongin drakor tuh apa ya yang paling kalau aku ya paling suka drakor itu dari dulu sampai sekarang DOTS. wah bener sih. Nonton nggak? Nonton nggak? Oh, ngena banget sih. Wah Kayak bener maksudnya ceritanya tuh kayak all out gitu loh. Dan aku senangnya drakor itu ketika mereka bisa membahas suatu profesi itu dengan mendetail. Iya, Jadi, bener. Dari segi sinematografi Sinematografi. juga ya Hmm. keren juga sih. Detail-detailnya gitu loh, keren banget. kalau drakor tuh pokoknya ada pepatah yang bilang kan semua orang akan nonton drakor pada waktunya. Iya kan? Setuju kan? Oh. Setuju sih, setuju. Bener banget Kayak- sih. Iya. Kalau dari apa nih drakor nih, Ya. bisa rekomen apa sih ke penonton drakor apa aja? Iya. Kalau aku sih akhir-akhir ini lagi nonton itu loh drakor yang judulnya Sweet Home, Wah, sweet yang home. dari Netflix Netflix gitu. Iya, Nonton. bagus banget Bagus itu. banget. Rekomen banget sih. Aktornya juga gimana ya? Aktor yang lagi terkenal sekarang kan, Song Kang. Songkang. Kurang tahu. Itu yang jadi pemain utamanya. Kak nonton drakor mulai nonton drakor kelas berapa? Drakor. Ini iya Oh, dari SD kapan? sih, dari SD. Dia pertamanya Dari SD ya. SD. Sama berarti ya. Harus nonton Reply 98. lucu banget sih itu. 8 sih. 98. 88 1988. 1988 itu bagus banget sih, Ini bagus komedinya banget. dapet. Kalau iya kalau zaman kita SD tuh drakor yang paling mentok tuh apa? The Hairs. The Hairs tuh The Hairs, BFF sih yang BFF. paling BFF yang paling terkenal Full banget. House. Living Way. Oh, Full House udah lama iya BFF BFF gitu. Drakor Gak ada habisnya lah kalau drakor tuh. Iya. Itu seneng juga. iyalah. kalau kita ngomongin drakor tuh ya maksudnya mereka tuh cuma program TV ya menurutku. Tapi mereka bisa seniat itu dalam program TV bukan film box office atau apa Iya. gitu loh. Ya aku sukanya tuh dari Korea kayak gitu bener-bener all out. Niat banget bikinnya tuh. Ya. Terus ada nggak aktor yang benar-benar membekas di hati gitu? Ada nggak aktor? Tahu ya? Banyak ya? Banyak. Sama Milih Bias ya? Wah susah. Susah. Oh yang sekarang sih lagi seneng sama itu loh, yang di Pas kunang-kunang. yang di Hotel de Luna, Mas Kunang-Kunang. Aktornya namanya Lee Do Hyun. Lee Do Hyun. Kamu Tapi itu loh yang jadi role of April. Siapa yang cowok? coba Aduh, yang Moon Lovers. Iya, Legend. Lee. Aduh, lupa namanya itu. Udah banget. Apa ya? yang di Moon Lovers tuh yang ini ya, yang itu apa? Yang itu loh, Ayu Ayu. terlempar ke masa lalu gitu. Banyak banget tuh cowok-cowok yang Banyak Kemarin banget yang bebasin Ayu.
Ayu tuh Cantik banget sih emang. Idola. Suaranya bagus banget. katanya aku yang pernah baca nih ya, katanya Multi-talented. iya multi talented Dia banget. bisa acting. Selalu menjatuh. Wah, Iya sih bener. Drakor yang Apa nih? apa apa nih? Apa nih? yang sekarang itu lagi Iya. happening, Yang True happening. Beauty itu loh. Aduh. Yang kita harus milih tim-tim gitu. Tim Sojun apa? yang tim dari Boy? webtoonnya nih tuh. Iya, harus milih tim-tim kan. Kalau dari lima ini, tim Suho. Oke, nah kan Kita Sojun dong. Tim Sojun dong. Sojun. Pemirsa tim apa? Tim Sojun atau tim Suho? Ya, sama lagi. udah tim Suho aja. Tim Sojun aja. Tim Suho, Cakmu gak ada obak mukanya. Aduh. Bukan, Beda nih, beda Bang. dan punya Loh. pakai keren. Apa ya? Sumpah True keren. Beauty? Tapi yang bikin aku ini Asik, True Beauty asik. itu kayak Buat alurnya gosok-gosok pas suka. Iya, Asik. pribadi ya. Nah, kan. Terlepas Iya. katanya menarik. Mungkin banyak, Iya. gimana alurnya banyak diubah ya. Kayak Kalau dari sebenarnya webtoon aku ya beda. ngikutin webtoon. Beda banget. Beda banget. Oke, beda. lihat. Ada sedikit yang sama tapi banyak bedanya gitu. Asli mantap. Tapi tetap buat cuci mata tuh. Oh, sih. Monggo. Drakor yang menurutku banyak aktor ganteng itu sih tetap melovers itu. Iya itu banyak banget. Aduh. Nam Jo Hyun, Ada Jisoo. Jisoo, Baekhyun, Ada Kang Hanul juga. kayak Member EXO itu siapa? Baekhyun. Walaupun ceritanya Gitu ya. Aduh. iya Mungkin saat ending ya. saat ending Oh. dan Saat iya saat ending. ending Kayak gantung juga nggak sih iya ya? gantung banget. Sedih banget. Kayak aku juga nggak paham gitu loh, dia tuh bangun tuh akhirnya dia cuma mimpi apa yang mau terlempar apa itu kok hidup lagi, padahal udah itu nggak paham sih sebenarnya Nah sama itu dulu yang ceritanya. disukain dari Drakor. Korea. Apalagi ini ada juga yang aku kemarin agak kesel sama endingnya Vagabond. Oh, Nonton nggak? nonton Kebetulan dong. saya tidak. Ngeselin banget sih itu. Ih, kayak wah aku takut spoiler ya. Kalau mau cerita drakor tuh takut Jangan spoiler. spoiler. Iya. Takut spoiler. Iya, ada yang gitu. Cuman kalau Vagabond tuh sangat worth it gitu loh. Banget. Dan bikin aku tiap lihat kecelakaan pesawat tuh jadi ingetnya Vagabond loh. Iya, Jangan-jangan di Vagabond ini beneran terjadi gitu loh. Kalau pesawat ini Ada konspirasinya konspirasi. di dalam. Iya, jadi mikir aneh-aneh. Iya. Kayak kemarin sorry pas Sriwijaya jatuh bilang Iya. langsung mikir anjir kayak Vagabond nggak ya dibajak Oh, apa iya. gimana Ada. gitu. Cuman ya mau gimana kecelakaan nggak bisa ini dan tapi Ada yang salah. yang aku nonton Vagabond itu kayak kayak aku udah susah gitu loh percaya sama media sama bahkan di cerita itu pun presiden aja ikut konspirasinya gitu. Benar-benar Bener sih, bener. apalagi bila dibilang ngomongin konspirasi itu kan menarik banget. Iya, Menarik banget gitu. Jadi ya gimana ya, peminatnya banyak juga. iya. Ngomongin drakor tuh nggak ada habisnya. Emang. Soalnya di situ actionnya itu mantep banget sih. Dari Sungi. Tapi ini sih, iya di Sungi. Ya kemarin dia ke Jogja kan belum lama. Iya. Aku kaget loh tiba-tiba lihat ini apa lihat di YouTube sama di Twitter di Sungi Jogja, di Sungi Prambanan gitu. Dan posisinya waktu itu kita udah corona kan, maksudnya Iya. baru balik dari Jogja. Kalau di Jogja kayaknya udah bakalan nyamperin. Di Jogja Iya. banyak dari Iya, maksudnya dari itu pun ada dia ke Jogja terus datang ke rumah salah satu fans ya kan. Kayak Iya. wow gitu kan. Menurut kalian gimana tuh? Iya. Idol. Kayak bukan kita yang nyamperin, Iya. tapi dia idolnya yang nyamperin kita gitu. Bikin halu anjir. Ya kan, bayangin kamu lagi santai di rumah, tiba-tiba cepat minum pingsan. halus sekali. Iya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Ya itu di Sunggi aja mungkin loh. Mimpi apa tuh? Biasanya juga di Bali.
Di Bali. Oh, Jangan iya. Bali sih Wanda. Kalau di Bali sering ya kayaknya ya artis Korea tuh datang. Liburan sih. Liburan. Ada yang photoshoot buat photoshoot gitu. Oh iya. Oh, drakor yang lagi happening baru-baru ini startup, nonton nggak? Nonton dong. Ini dosan atau Enggak. atau salah satunya nih. Anjir ya. Aku sih Indosa. Malah Nonton kayak startup tuh kayak happening banget loh di sini juga pada merchandise-nya pada bikin kaos startup. Terus sampai beda-beda. iya, terus dan yang menarik juga tuh di Twitter juga war antar tim tuh sangat ketat Banget. sama kayak True Beauty ini juga sangat ketat. Tim-timan banget. Tapi terlepas itu, tapi kalau aku ketika aku nonton itu apa si ini nonton saat itu, aku lebih senang pas pelajaran bisnis. Kayak banyak banget pelajarannya nggak? Iya. Kamu apa nggak ada gitu nggak film yang kayak ngasih kamu banyak ketertarikan terhadap sebuah profesi atau ada ilmu tersendiri gitu? Apa ya? Kalau aku ada. Apa? Drama itu Pinocchio. Oh, bentuknya udah dulu ya? Iya, drama dulu. Itu kayak Matsuhei. iya, itu reporter. Oh. Jadi aku lebih seneng banget gitu loh mendalami dunia reporter gitu. Karena udah dapat gambaran dari drakor ya, walaupun lapangannya kan berbeda. Iya, tapi kan Iya. bikin gimana ya, tertarik aja gitu. Kamu ada nggak Dulu sih apa? lawyer. Pengacara? Pengacara. Dunia, jadi pengen ya jadi itu. Nah, Kalau aku karena ada yang pengen aku ini apa, ada yang pengen banget aku itu ketika namanya hospital police. Serasa aku ini jadi dokter. Terbawa alur. Terbawa alur. Seru jadi dokter. emang gitu. Kadang kalau drama yang kan genrenya itu detektif, Iya. kayak misalnya misteri, itu seru banget. Terus kita tuh jadi pengen jadi detektif gitu loh. Iya, ikut merasakan deg-degan. Oke. Apalagi kalau psikopatnya itu disembunyiin wajahnya tuh nggak diliatin sampai akhir episode. Terus itu kan bisa jadi plot twist gitu loh. Berarti sebenarnya nonton drakor tuh sama sekali nggak alay ya. Stigma aja ya. Tergantung sih. Gantung orangnya. Tergantung orang. Tapi kalau Kalau apa berlebihan, yang iya apa yang dia ditonton di drakor dipraktikin juga nggak pas Ya ya. enggak lah. Ya, jadi gitu teman-teman. Kita dari tadi bahas K-pop, bahas drakor, terus bahas sebagainya, aktor-aktornya itu tuh kayak kita ngasih gambar ke teman-teman semua bahwa K-pop, stigma K-pop itu nggak selamanya buruk. Ya, ada oke dari masing-masing kalian berdua lah, silakan bisa ngasih apa yang kalian sampaikan kepada masyarakat yang masih menganggap stigma K-pop itu negatif. Gimana ya? K-pop itu nggak selalu negatif sih. Banyak pelajarannya bisa didapat. Contohnya ya. Misalnya kita bisa berusaha buat meraih mimpi gitu. Jangan Motivasi juga ya. motivasi, jangan patah semangat lah buat meraih mimpimu. Kamu kalau dari aku ya Sebagai friend ya. fans. Itu pengen bijak pintar dalam menghadapi oknum waktu yang suka bikin masalah jadi baru hoax gitu kan. Itu tuh cuma bisa kayak ngebein aja lah atau nanggepinnya dengan cara yang pintar. Nggak harus barbar war-war gitu kan. Banyak juga kan yang apa namanya, kita tuh kayak udah gak mau mengakhiri karena ya gitu, gak mau diserang, malah diserang orang mengakhiri malah diserang karena K-pop itu terkenal ya bener Barbar. Sebenarnya bukan semuanya ya. Semuanya. dan juga kalau misalnya kita nge-K-pop gitu jangan sampai lupa budaya kita lah, Iya. jangan sampai. Tahu tempat. Iya. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari staff K-pop kali ini tuh
K-pop tuh nggak selamanya negatif, nggak selamanya wasting time. Terkadang bahwa dunia K-pop, dunia fangirl, fanboy itu merupakan rumah bagi beberapa anak yang merasa dunia real life-nya Mungkin lelah dengan sehari-hari. tidak sebaik yang mereka ekspektasikan. Mereka menemukan kenyamanan tersendiri dalam dunia Bikin semangat fanboy kayak gitu. Sama juga mungkin kalau kita lelah dengan dunia real life, kita cari hiburan dengan menonton drama Korea, disajikan dengan drama yang luar biasa ya, mulai dari Bikin cerita, otak fresh sinema, lagi. fotografi dan lain-lain. Oke, aku harap teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya dari perbincangan kita dari tadi ini. Banyak lah. Banyak pasti. Banyak. Aku mau ngucapin terima kasih buat Meli, buat Elia udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol tentang K-pop ya kan, ngobrol-ngobrol bias-bias yang blasteran surga. Ya, emang ngomongin K-pop itu nggak ada. Iya, Ya, emang. nggak. Sudah kalau mau ngomongin A sampai Z juga kayaknya podcast 3 jam juga kayaknya nggak cukup. Oke, secara singkatnya udah kita bahas ya tentang gambaran lain dari itu sendiri, dari K-pop itu sendiri. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman. Terima kasih juga untuk Meli, untuk Delia. See you di talk selanjutnya. Thank you, dadah.